surat Al-A'raf 204 itu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang diam mendengarkan, menyimak bacaan Fatihahnya imam, lalu dia diam, maka dengan mendengarkan dan dia menyimak tadi sudah termasuk dalam kategori membaca. Di dalam kajian fikih kita zuhur ini akan mengkaji tentang fikih sholat. Siapa di antara jamaah yang tahu di dalam fikih sholat itu ada yang namanya saktah? Apa itu saktah? Ada yang tahu? Saktah. Jadi dalam praktek sholat itu ada saktah, saktatan, ada 2 kali saktah. Tidak ada tahu ya? Belum, bukan tidak ada. Belum ada yang tahu atau malu untuk menjawab. Sebenarnya saya sudah siapkan hadiah untuk yang mau menjawab. Lumayan, satu pertanyaan, satu jawaban 50 ribuan lumayan. Tapi karena belum ada yang bisa menjawab, saktah itu adalah berhenti sejenak. Wabil khusus ketika sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dikeraskan, bagi imam itu disunnahkan melaksanakan saktah. Yang pertama, saktatun inda takbiratul ihram. Saktah itu ketika setelah takbiratul ihram berhenti, Allahu Akbar, diam, berhenti. Yang dalam diam berhenti itu dipakai untuk membaca doa iftitah. Itu saktah, berhenti. Kemudian yang kedua, saktah indal qiraah, ba'dal qiraah suratul Fatihah. Yang kedua, berhenti setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini bagi imam, khususnya sholat jahar. Memang jarang dilakukan oleh para imam-imam di masjid. Padahal di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu disunnahkan imam di dalam sholat jahar setelah membaca Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu imam berhenti. Untuk apa berhenti? Berhenti untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ini dikaitkan dengan rukun bacaan di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi imam wajib baca Fatihah. Jadi makmum yang belum membaca Al-Fatihah maka diberi kesempatan ketika berhenti setelah waladhdallin amin, imam berhenti sejenak memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Nah, itu jarang. Itu di dalam hadis ada hadis tentang 2 saktah itu. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam keterangan yang lain saktah itu banyak. Pertama, imam ketika dalam membaca Al-Fatihah surat jahar, salat jahar, itu setiap membaca 1 ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, 1 ayat berhenti. Yang ketiga, ternyata ada saktah berhenti sejenak ketika selesai waladhdallin menuju amin. Makanya aminnya makmum itu jangan tergesa-gesa. Imam belum tutup ya, belum selesai waladhdallin terus kurung
amin. Nah, jangan tergesa-gesa. Kalau penghormatan kan hormat, jangan tergesa-gesa. Belum gerak sudah, padahal gerak pun masih ada hitungan. Gerak 1, 2 kan gitu. Waladhdallin. Terus ya, amin. Ada berhenti. Itu saktah, berhenti. Nah, para ulama menggabungkan, disebut di sini mencari cara. Kenapa? Satu sisi makmum wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat itu kan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu makna pertama, tidak sah. Walaupun nanti ada ulama yang mengartikan la sholata itu maksudnya tidak sempurna, tetap sah tapi tidak sempurna. Tapi secara umum tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Surat Al-A'raf 204 kita diperintahkan diam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan, diam untuk mendengarkan baca Al-Fatihah imam itu. Tasma'u, simak. Nah, kalau dulu anak-anak belajar, ayo disimak, nak nyimak nggak kamu? Nyimak itu namanya diam tapi mendengarkan. Wa ansitu, sama artinya diam. Diam tidak melamun. Semoga engkau mendapatkan rahmat. Perintah pertama, kita tetap wajib baca Fatihah. Perintah kedua, ketika Fatihah dibaca oleh imam harus diam. Kan bertentangan tuh. Makanya para ulama mencari cara kapan makmum iso maca Fatihah. Makanya ada beberapa trik. Syekh Al-Makhul mengatakan makmum itu bisa membaca Fatihah ketika berhentinya imam membaca Al-Fatihah tiap ayat. Makanya tadi kan Fatihah imam itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan makmum. Begitu imam berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum dengarkan. Begitu berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terakhirnya kan agak repot. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enggak bisa mocok karena keburu amin. Nah, ketika ikut amin tinggal teruskan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cara pertama. Cara kedua, ketika imam memberi kesempatan setelah waladdallin amin, imamnya berhenti sebentar, memberi kesempatan sekira makmum membaca Fatihah selesai. Itu pernah dipraktekkan di Madinah tahun 2007, 2006. Itu di Madinah kalau sholat subuh, sholat jahar, maghrib, isya, subuh, setelah waladdallin amin, imamnya memang berdiri lama. Saya sampai 3 kali baca Fatihah itu masih belum membaca surat imam, masih belum membaca surat lanjutan. Ya sekedar waladdallin amin kira-kira ya nggak nyampe 2 menit kira-kira. Setelah itu baru imam membaca surat. Bagaimana kalau ternyata imamnya tidak melaksanakan saktah, tidak melaksanakan berhenti sebentar, bahkan baca Fatihah rapel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Terus kapan baca Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kalau seperti itu, ketika imam baca Fatihah, dengerin baca Fatihahnya imam.
ketika waladhdallin amin, selesai amin, makmum tetap baca Fatihah sekalipun imam sedang baca surat. Karena Fatihahnya wajib, bacaan suratnya menjadi sunnah. Bacaan suratnya sunnah, yang fardunya, yang rukunnya baca Fatihah. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada kaifiah yang lain. Apa artinya? Orang yang mengamalkan surat Al-A'raf 204 itu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang diam mendengarkan, menyimak bacaan Fatihahnya imam, lalu dia diam, maka dengan mendengarkan dan dia menyimak tadi sudah termasuk dalam kategori membaca. Jadi kalau mendengarkan bacaan imam itu full, bisa terekam oleh telinga kita, bisa didengar oleh hati kita, bacaannya itu Fatihahnya full, makmum sudah terbebas dari Fatihah. Dia tidak perlu lagi secara formal maca Fatihah maneh. Sebab dengan menyimak fastami'u lahu wa ansitu tadi, berarti dia sudah kategori membaca. Di menyimak. Jadi kalau menyimak itu, ingat dulu zamannya SD itu kan, gurunya baca apa, bapak pergi ke kebun, muridnya tuh mendengarkan, menyimak sambil mulutnya komat kamit. Bapak pergi ke sawah, saya menyimak, mendengarkan, mulutnya komat kamit. Nah seperti itu juga orang yang mendengarkan Fatihahnya imam. Maka setelah waladhdallin amin, maka sudah selesai dia baca Fatihah. Nah sehingga muncul masalah, ini berkaitan dengan rukun Fatihah. Kalau suara bacaan Fatihah imam tidak terdengar karena jamaahnya membludak sampai keluar, sound sistemnya kurang bagus sehingga bacaan imam tidak kedengaran, makmum wajib baca Fatihah. Nah kalau sholat sir ya wajib semua, jadi masing-masing bacanya. Walaupun ada imam Hanafi itu berbeda pendapat, termasuk juga mungkin Imam Hambali, makmum itu kalau berjamaah tidak wajib baca Fatihah. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang mayoritas makmum tetap wajib baca Fatihah. Lalu bagaimana kalau makmum itu begitu sampai di saf salat, begitu berdiri, imamnya sudah Allahu Akbar ruku, maka makmum langsung ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ikut ruku. Nah yang seperti inilah yang disebut dengan pengecualian. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi Fatihahnya si makmum tadi ditanggung oleh imam. Jadi Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam, walaupun secara lahiriah dia tidak membaca Fatihah, tapi dia sudah sempurna mendapatkan ruku. Makanya makmum kalau sudah dapetin imam ruku, nanti setelah salam tidak boleh nambah rakaat lagi, tidak boleh berdiri lagi. Itu namanya sholatnya nambah rakaatnya. Gara-gara saya kan tadi belum baca Fatihah, tapi rukunya sempurna. Dan sholat itu ruku, sholat itu ngikutin gerakan, bukan ngikutin bacaan. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat, 4 ruku. Walaupun bacaannya itu harus 4 juga, tapi karena tadi termasuk yang terlambat makmumnya, jadi masbuk itu makmum yang tidak mendapati imam ruku, itu disebut masbuk. Tapi kalau makmum yang masih mendapati imam sedang ruku, bukan masbuk namanya, disebut muttabi'. Makmum muttabi' masih dapat. Yang masbuk itu ya kemudian yang nambah rakaat. Kalau yang muttabi,
yang mendapatkan ruku imam. Jadi imam ruku, Allahu Akbar takbiratul ihram dulu, kemudian ikut ruku. Itu sempurna. Nah, kaifiahnya saya sering ulang-ulang. Kenapa? Ini jangan sampai imamnya ruku, makmumnya Allahu Akbar langsung ruku. Itu tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena tidak melewati pintu. Pintu apa? Pintu takbiratul ihram. Ada ihramnya haji, ihramnya umrah, ada ihramnya salat. Sebagai pintu gerbang untuk memasuki prosesi ibadah yang ditentukan Allah. Ihramnya salat, takbiratul ihram. Makanya Allahu Akbar, takbir ihram dulu. Oh, imamnya sedang sujud, tinggal langsung Allahu Akbar ikut sujud. Tapi tidak dapat rakaat, harus nambah nanti ketika selesai salam. Batasannya ruku. Kalau masih dapatin ruku, sempurna. Kalau dapatinnya i'tidal dan seterusnya, berarti ketinggalan satu rakaat. Kalau walaupun ketinggalan rakaat, makmum jangan berdiri berdiri ngenteni imamnya berdiri lagi, jangan. Wah, kadung tinggalan seneng ae. Imamnya i'tidal, sujud, duduk, sujud. Makmum nungguin imam ke berdiri lagi, tidak perlu nunggu, tetap segera sambungkan. Karena dapat pahala berjamaahnya di situ. Jadi makmum itu fasna kama yasna'il imam ala kulli hal. Kerjakan apa yang imam kerjakan pada saat itu dalam segala posisi. Itu makmum. Makanya makmum jangan ngejar. Ada makmum ngejar, Pak. Imamnya sedang sujud, makmumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku, tidak kejar sujud ketemu sujud. Tidak begitu. Masih ada itu yang ngejar ruku itu, yang ngejar gerakan imam. Jadi imamnya sedang sujud pertama, makmumnya baru Allahu Akbar, terus dia ruku, tidak terus sujud ngejar. Tidak begitu. Dan itu tidak boleh dilakukan. Tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allahu Akbar ihram dulu. Oh, sedang duduk antara dua sujud, langsung Allahu Akbar ikut duduk. Itu kaifiah.